warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Talita Ismandini Hanifah dengan NPM 25030606148 sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang ingin menyampaikan bahwasannya video ini kami buat sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas Project Based Learning atau PJBL pada mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Arif Budi Wicaksono, Magister Pendidikan. Dan adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar dan juga KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, FPB dan KPK ini adalah salah satu materi yang kami pelajari pada mata kuliah teori bilangan. Dan menurut kami juga, materi FPB dan KPK ini adalah salah satu materi yang memang benar-benar diterapkan pada kehidupan nyata. Dan juga pada video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai FPB dan juga KPK, dan juga kami akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian pada soal-soal FPB dan juga KPK. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang lain, yaitu ada Karina Febianti dengan NPM 2503060 dan juga ada Gadis Septia Ramadhani dengan NPM 25030606128 dan juga ada Apriliani dengan NPM 25030606131. Nah, tentunya sebelum itu kami sangat amat berharap bahwa video ini dapat sangat amat bermanfaat bagi semua kalangan yang menonton supaya dapat lebih mudah untuk mempelajari materi FPB dan juga KPK. Baik, kalau seperti itu selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih tanpa sisa. FPB dapat ditentukan menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan maupun dengan cara faktor persekutuan. Ini aku akan menjelaskan teorema yang ada di FPB. Yang pertama yaitu teorema 2.6 menjelaskan bahwa jika FPB dari dua bilangan adalah 1, maka kedua bilangan tersebut disebut saling prima atau relatif prima. Contohnya 8 dan 15, keduanya tidak punya faktor persekutuan selain 1, jadi FPB-nya adalah 1. Yang kedua yaitu teorema 2.7. Teorema ini disebut algoritma pembagian, artinya setiap bilangan dapat ditulis dalam bentuk B sama dengan AQ plus R dengan sisa pembagian lebih kecil dari pembaginya. Yang ketiga yaitu teorema 2.8. Teorema 2.8 menjadi dasar algoritma Euclid untuk mencari FPB jika B sama dengan AQ plus R, maka FPB dari B dan A sama dengan FPB dari A dan R. Selanjutnya yaitu teorema 2.9. Teorema ini menyatakan bahwa FPB dari dua bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY sama dengan AB dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Selanjutnya yaitu teorema 2.10. Teorema ini menjelaskan bahwa dua bilangan dikatakan saling prima jika terdapat bilangan bulat X dan Y, sehingga AX plus BY sama dengan 1. Selanjutnya yaitu teorema 2.11. Pada teorema ini dibahas persamaan linear Diopatin. Persamaan memiliki solusi jika FPB dari A dan B dapat membagi C. Selanjutnya yaitu teorema 2.12, lemma Euclid. Teorema terakhir adalah lemma Euclid. Jika membagi hasil kali BC dan FPB A dengan B adalah 1, maka A pasti membagi C. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, dari soal berikut ini yaitu FPB dari 135 dan 45 adalah, nah aku di sini menggunakan pohon faktor. Jadi 135 dibagi 3 menghasilkan 45, 45 dibagi 3 menghasilkan 15, dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Selanjutnya FPB dari 45. 45 dibagi 3 itu 15, 15 dibagi 3 itu 5. Jadi faktorisasi
pangkat 2 ini, lalu dikali 5. Nah, di sini aku mau ngejelasin aturan FPB pada pohon faktor. Jadi yang pertama, pilih faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Yang kedua, faktor yang sama adalah 3 dan 5. Pangkat terkecil untuk angka 3 adalah 3 pangkat 2. Pangkat terkecil untuk angka 5 yaitu 5 pangkat 1. Jadi, FPB dari 135 dan 45 yaitu 3 pangkat 2 dikali 5 yaitu 9 kali 5 menghasilkan 45. Sekian dari Baik, di sini KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan paling kecil yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Dan KPK ini biasanya digunakan untuk menentukan kelipatan yang sama dan paling kecil nilainya. Nah, jika kita memiliki 2 atau lebih bilangan, kita bisa cari kelipatan masing-masing bilangan tersebut. Kemudian kita cari kelipatan yang sama di antara bilangan-bilangan tersebut, yang dimana hal itu biasanya disebut sebagai kelipatan persekutuan. Contohnya seperti kelipatan 4 dan kelipatan 6. Di sini kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan yang sama di sini adalah 12, dan itu adalah yang paling kecil, sehingga KPK dari 4 dan 6 yaitu adalah 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema-teorema yang berkaitan dengan KPK, yang dimana di sini ada 3 teorema. Yang pertama yaitu ada teorema 2.12, yang dimana teorema 2.12 atau teorema 1 ini menyatakan bahwa jika suatu bilangan merupakan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan, maka KPK dari kedua bilangan tersebut itu akan membagi bilangan tersebut, yang artinya KPK adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil dan menjadi dasar dari kelipatan persekutuan lainnya. Lalu yang kedua itu ada teorema 2.13. Nah, di teorema 2.13 atau teorema kedua ini menyatakan bahwa jika suatu bilangan ini dikalikan dengan suatu konstanta yang positif, maka KPK dari bilangan tersebut juga akan ikut dikalikan dengan konstanta yang sama. Dengan kata lain, operasi perkalian dapat mempengaruhi nilai KPK-nya secara langsung. Lalu selanjutnya ke teorema 2.14. Nah, di teorema 2.14 atau teorema ketiga ini menyatakan bahwasannya untuk dua bilangan bulat yang dimana keduanya itu bulat positif, hasil kali antara FPB dan juga KPK bilangan tersebut sama dengan hasil kedua bilangan tersebut. Dan hal ini tuh dapat dituliskan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari FPB dan KPK menggunakan teorema Euclid. Nah, soalnya ada di sini ya. Diketahui dua buah bilangan yaitu A 48 dan B 72. Yang pertama kita mencari FPB dari 48 dan 72 menggunakan algoritma Euclid. Langsung saja, A 48 dan B itu 72. Cara mencari FPB-nya yaitu pertama kita tulis dulu angka yang paling besar di sini itu 72. Jadi 72 itu 48 dikali berapa? 48 dikali 1 dan sisanya itu 24. Nah, terus kalau 48 itu 24 dikali berapa? 48 itu 24 dikali 2 dan sisanya 0. Karena sisanya sudah 0, jadi FPB-nya adalah 24 karena angka terakhir sebelum 0. Nah, yang kedua kita disuruh mencari KPK.
kita mencari KPK menggunakan rumus yang angka tersebut dibagi dengan FPB-nya. Jadi kita disuruh mencari KPK 48 dan 72 menggunakan algoritma Euclid. Jadi 48 dikali 72 dibagi dengan FPB-nya. Kita tadi mendapatkan FPB 24. Jadi kita hitung 48 kali 72 itu 3456 dibagi dengan FPB-nya 24. Hasilnya adalah 144. Jadi jika menggunakan algoritma Euclid, kita akan mendapatkan KPK 144 dan itu cara yang lebih cepat. Nah, untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal FPB dan KPK. Soalnya ada di sini ya. 3 lampu menyala bersamaan pada pukul 18. Lampu pertama berkedip setiap 8 detik, lampu kedua setiap 12 detik, dan lampu ketiga setiap 15 detik. Setelah beberapa detik, ketiga lampu akan berkedip bersamaan lagi, dan kita juga akan mencari FPB-nya. Diketahui 3 buah lampu berkedip setiap 8, 12, dan 18 detik. Kita cari KPK dan FPB. Penyelesaiannya, kita cari faktorisasi prima dari 8, 12, dan 18. Untuk 8 yaitu 2 pangkat 3, untuk 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3, untuk 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Untuk menghitung KPK, kita ambil pangkat tertinggi dari faktorisasi prima dari 8, 12, dan 18, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 yaitu 72. Kemudian untuk mencari FPB, kita ambil pangkat terendah dari faktorisasi prima dari 8, 12, dan 18 yaitu 2.